Rahasia di balik seleksi ketat pilot AS dan China. Seleksi pilot tempur di China dan AS sangatlah ketat. Meskipun proses pendaftaran sangat sulit, namun jumlah pilot di China tidak sedikit. Hampir setiap provinsi memiliki pusat seleksi penerbangan. Dan dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 40.000 pilot telah terdaftar. Banyak netizen mengatakan standar pendaftaran di AS jauh lebih longgar. Bahkan pemeriksaan kesehatan pilot mereka tidak memenuhi standar penerbangan sipil China. Media AS melaporkan pada Agustus 2024, seorang pejabat Angkatan Udara AS mengkonfirmasi bahwa mereka kekurangan 1.800 pilot, termasuk kekurangan 1.100 pilot tempur. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pilot di AS mengalami penurunan yang sangat drastis. Dan perbedaan jumlah pilot antara China dan AS semakin besar. Apakah Angkatan Udara AS mulai mengalami kemunduran? Ketika mendengar tentang profesi pilot, banyak netizen akan secara otomatis menunjukkan rasa hormat. Misalnya di China, sangat sedikit talenta yang dapat terpilih sebagai pilot. Tidak hanya ada persyaratan tinggi terkait tinggi badan, kondisi fisik, stamina, dan penglihatan, tetapi juga nilai akademis yang harus mencapai ambang batas penerimaan universitas tingkat 1 provinsi. Mereka yang terpilih sebagai pilot pasti merupakan talenta serba bisa, the best of the best. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dari 300.000 pendaftar yang diterima kurang dari 1%. Standar seleksi penerbangan di negeri Panda sangatlah ketat. Dalam pengantar seleksi penerbangan yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan China, untuk menghasilkan lebih banyak talenta unggul, rekrutmen pilot kini telah dimasukkan ke dalam penerimaan perguruan tinggi militer. Dan karena keistimewaannya, mereka juga dikenal sebagai mahasiswa khusus. 7 pusat seleksi berada di Shenyang, Beijing, Lanzhou, Nanjing, Guangzhou, Jinan, dan Chengdu. Para siswa yang mendaftar akan melalui serangkaian penyaringan, dan hanya yang memenuhi syarat yang akan diterima. Pertama, ada batasan umur yang sangat ketat. Siswa lulusan SMA baru atau lulusan sebelumnya harus berusia antara 17 hingga 20 tahun. Jika mahasiswa dari akademi militer atau sarjana, usia tidak boleh melebihi 24 tahun. Setelah memenuhi persyaratan usia, harus ada seleksi tinggi badan, yaitu 165 hingga 185 cm. Jika belum berusia 18 tahun, tinggi badan minimum harus 164 cm. Penglihatan harus mencapai nilai 1,0 pada tabel C. Untuk pesawat pengebom, helikopter, dan transportasi harus mencapai 0,8. Mereka yang pernah menjalani operasi koreksi penglihatan, memiliki buta warna, lemah warna, atau strabismus tidak memenuhi syarat, dan penampilan serta kepribadian juga harus sangat baik. Mereka yang memenuhi semua persyaratan ini hanya baru mencapai pintu masuk. Karena rekrutmen pilot juga memiliki persyaratan keras, yaitu nilai akademis harus baik, setidaknya mencapai garis batas nilai untuk penerimaan khusus. Jika nilai tidak mencukupi, mereka hampir tidak memiliki harapan untuk menjadi pilot. Setelah seleksi awal, mereka harus menjalani seleksi lebih lanjut melalui tes medis, psikologis, dan politik. Jika ada masalah kesehatan, mereka tidak bisa diterima. Karena jika mereka mengalami masalah saat terbang, itu akan menjadi masalah besar. Mereka juga harus memiliki keberanian, ketelitian, dan respons yang sangat cepat untuk menangani situasi mendesak. Jika ada yang mengalami ketakutan ketinggian atau memiliki masalah psikologis, mereka juga tidak akan diterima. Setelah masuk ke Akademi Penerbangan, mereka akan menjalani masa percobaan selama 3 bulan. Hanya yang lulus yang dapat memperoleh status mahasiswa dan militer. Mereka yang tereliminasi selama masa percobaan atau yang tidak dapat memenuhi syarat fisik dan teknis akan dialokasikan ke akademi militer lain atau belajar tentang komando pertempuran darat. Dari keseluruhan proses seleksi, jelas terlihat bahwa persyaratan rekrutmen sangatlah ketat, dan mereka yang menjadi pilot sangat unggul. Dari 300.000 pendaftar, setelah penyaringan awal,
hanya tersisa 77.000 orang. Dan akhirnya, hanya sekitar 900 orang yang mendapatkan surat penerimaan. Tentu saja, mereka yang berhasil melalui berbagai ujian dan seleksi juga mendapatkan imbalan yang sangat baik. Di China, ada dua model utama untuk pilot. Yang pertama adalah langsung masuk ke Angkatan Udara dan Akademi Penerbangan. Belajar selama 4 tahun, sama dengan waktu kuliah sarjana. Setelah masuk, mereka bisa menikmati manfaat akademi militer, seperti tunjangan penerbangan, makanan, dan perlengkapan. Model kedua adalah 3+1, di mana mereka awalnya masuk ke Peking University, Tsinghua University, atau Universitas Penerbangan dan Antariksa Beijing. Belajar selama 3 tahun, kemudian masuk ke Angkatan Udara dan Akademi Penerbangan masing-masing selama 1 tahun. Dan segera setelah masuk, mereka dapat menikmati status perwira dan memperoleh 2 gelar. Sejak tahun 1987 hingga 2022, lebih dari 40.000 pilot telah terlatih, mengisi kekurangan talenta penerbangan di negara perekonomian kedua terbesar dunia. Setelah lulus, gaji pilot juga relatif tinggi. Bervariasi tergantung pada pengalaman dan posisi. Gaji pilot sipil biasanya sekitar 30.000 yuan per bulan, dengan gaji yang lebih rendah untuk pilot pemula. Tetapi semakin banyak pengalaman, gaji semakin tinggi. Pilot senior bisa mendapatkan gaji bulanan hingga 60.000 yuan. Bahkan lebih, dengan gaji tahunan hingga 720.000 yuan. Membandingkan dengan China, tampaknya seleksi pilot di AS jauh lebih longgar. Pertama, usia yang diharapkan di AS adalah antara 18 hingga 33 tahun, dan tinggi badan antara 163 hingga 196 cm, yang berarti ada rentang usia dan tinggi yang lebih luas untuk pendaftar. Ada netizen menyatakan karena mereka perlu mendapatkan bukti kesehatan, menjadi warga negara AS, memiliki gelar sarjana, dan diperiksa oleh pemerintah setempat terkait latar belakang dan kondisi keuangan keluarga. Pemeriksaan kesehatan tidak terlalu ketat. Selama mereka kelihatan sehat secara fisik dan memiliki kualitas mental yang memadai, mereka dapat diterima. Untuk menjadi pilot Angkatan Udara, seseorang harus terlebih dahulu menjadi seorang perwira. Ada 3 jalur utama untuk menjadi perwira. Pertama, mendaftar untuk program pelatihan perwira di universitas, di mana mereka akan diajarkan kursus umum, kursus militer, dan keterampilan. Dan mereka harus melewati ujian untuk menguji kemampuan dan hasil belajar mereka di universitas. Kedua, jika seseorang memiliki gelar sarjana dan memenuhi syarat fisik, latar belakang politik, dan lain-lain, mereka dapat masuk ke sekolah pelatihan perwira. Setelah masuk, mereka akan mendapatkan pelatihan intensif sekitar 9 minggu, di mana mereka akan diajarkan pengetahuan dasar, pelatihan ketahanan dan kepercayaan diri, serta penggunaan senjata ringan. Metode ketiga, relatif paling sulit, yaitu harus diterima di Akademi Angkatan Udara, yang setiap tahunnya hanya menerima sekitar 1.300 orang, dengan tingkat kelulusan sebesar 13%. Angkatan Udara Amerika juga memiliki persyaratan fisik tertentu, seperti jika seseorang menderita asma atau demam akibat alergi setelah usia 12 tahun, mereka hampir pasti tidak akan lolos menjadi pilot. Pelatihan untuk menjadi pilot pesawat tempur memakan waktu yang sangat panjang. Setelah menyelesaikan 4 tahun pendidikan universitas, barulah mereka bisa menjalani pelatihan sebagai pilot. Pelatihan dasar berlangsung selama 2 bulan, diikuti dengan pelatihan kursus selama 7 hingga 9 bulan. Mereka juga akan menggunakan simulator penerbangan agar terbiasa dengan lingkungan penerbangan. Semua kandidat Angkatan Udara harus menjalani pemeriksaan kesehatan tingkat 1 dan menyelesaikan pelatihan dasar, yang mencakup 50 jam terbang dan memiliki lisensi penerbangan pribadi. Hanya mereka yang memenuhi semua persyaratan ini yang bisa mencapai ambang batas untuk menjadi pilot. Oleh karena itu, meskipun banyak netizen mengatakan
AS dipenuhi dengan pilot angkatan udara. Kenyataannya tidak begitu akurat, karena persyaratan seleksi mereka juga cukup ketat. Gaji dasar untuk rekrutan baru Angkatan Udara AS sekitar $1.600 per bulan. Sersan yang telah bertugas selama 6 tahun bisa mencapai $2.600. Sedangkan pangkat menengah memperoleh gaji minimal $2.300. Dan sersan kepala tingkat 1 mendapatkan gaji sebesar $7.000. Sementara itu, sersan utama mendapat sekitar $9.000 per bulan. Selain gaji pokok, setiap bulan mereka juga bisa menerima tunjangan lain, seperti tunjangan perumahan, tunjangan hidup, tunjangan bagi keluarga yang terpisah, tunjangan anak, tunjangan khusus, tunjangan tempur, tunjangan pajak, dan bonus masuk. Tentu saja, semakin lama masa dinas, semakin besar pula gaji yang akan diterima. Seleksi pilot di China maupun di AS menunjukkan persyaratan akademis yang sangat tinggi. Ini disebabkan oleh pesawat sipil dan pesawat tempur merupakan produk berteknologi tinggi, dengan pengetahuan dan teknologi yang terlibat sangat kompleks. Hanya mereka yang memiliki kemampuan belajar yang sangat baik yang bisa dengan cepat dan mahir menguasai teknologi canggih tersebut. Dalam waktu yang sangat lama, kekuatan Angkatan Udara AS selalu memegang posisi dominan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pilot mereka semakin menurun. Menurut statistik, saat ini Angkatan Udara AS kekurangan hampir 2.000 pilot. Dengan kekurangan terbesar berada di pilot pesawat tempur, yang jumlahnya kurang dari 1.142 orang. Seperti yang sudah diketahui, AS sangat menjunjung tinggi kebebasan, dan banyak orang menjadi pecandu, termasuk di kalangan pelajar yang terlibat dalam narkoba. Akibatnya, semakin sedikit orang yang memiliki kondisi fisik yang sangat baik untuk lolos tes kesehatan. Selain itu, faktor-faktor seperti ketakutan akan kematian, kemalasan, dan pensiun juga turut mengurangi jumlah pilot dari tahun ke tahun. Singkatnya, Angkatan Udara AS menghadapi tekanan dan tantangan yang tidak kecil. Di era perang modern, Angkatan Udara bukan sekedar pelengkap. Mereka adalah game changer. Dari pengintaian udara yang presisi, penguncian target yang mematikan, hingga dukungan kilat untuk pasukan darat, melalui transportasi dan logistik. Tanpa Angkatan Udara yang kuat, sebuah negara bisa kehilangan dominasi medan pertempuran.